Resepsi Puncak 1 Abad Nahdlatul Ulama dihelat pada tanggal 7 Februari di Stadion Delta Sidoarjo. Dipastikan ribuan warga Nahdliyin meluruk dan memadati Stadion Kebanggaan Warga Sidoarjo itu. Ratusan ulama dan habaib dari seluruh dunia memastikan diri menjadi bagian dari perhelatan akbar tersebut. Bagi warga Nahdliyin, pesta akbar itu merupakan kebanggaan dan kegembiraan yang patut dirayakan. 1 abad Nahdlatul Ulama merupakan usia yang cukup panjang. Berbagai kiprah dan pengabdian kepada bangsa dan negara telah diperlihatkan oleh organisasi terbesar ini, semenjak didirikan pada 1926 silam hingga hari ini. Maka tidak aneh, jika organisasi yang memiliki saham terbesar bagi berdirinya sebuah republik yang kelak dipertahankan mati-matian tetap kokoh melintasi zaman. Kiprah 1 abad, sepanjang sejarah perjalanan bangsa, Nahdlatul Ulama telah menunjukkan kiprah dan konsistensinya menjadi bagian dari republik ini. Di awal-awal berdirinya republik ini, sejumlah tokoh NU, khususnya melalui Kiai Haji Wahid Hasyim, putra Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, terlibat di dalam perumusan dasar-dasar negara yang kita kenal dengan Pancasila. Pasca proklamasi kemerdekaan, bahkan, Nahdlatul Ulama sebagai jamiah menjadi salah satu organisasi di garda terdepan dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa tanggal 10 November merupakan serangkaian dari keterlibatan Nahdlatul Ulama beserta para santri dalam menghadang sekutu yang ingin menguasai Surabaya. Keterlibatan ini didasarkan pada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama sejumlah ulama se-Jawa Madura. Momentum resolusi jihad yang menjadi penyemangat are-are Surabaya dalam menghadang sekutu kini diperingati sebagai Hari Santri. Sebagai jamiah, kiprah sepanjang 1 abad ini telah diperlihatkan dengan nyata oleh Nahdlatul Ulama dalam segala lapangan kehidupan. Tidak saja di bidang politik kebangsaan, tetapi juga serentang sejumlah kiprah dan pengabdian di bidang pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan. Sehingga tidak aneh, dari waktu ke waktu, Nahdlatul Ulama semakin mendapat simpati dan tempat di hati publik di negeri ini. Tidak hanya itu, perhatian dunia terhadap kiprah Nahdlatul Ulama sangat besar. Sejumlah negara memandang pentingnya kiprah NU, bukan hanya pada level nasional, melainkan juga di dunia internasional, di dalam memastikan kehidupan yang memberi perhatian serius terhadap perdamaian global, kemanusiaan universal, hubungan antar agama yang didasarkan pada prinsip wasatiyah, serta masalah-masalah global lainnya. Dunia memandang Nahdlatul Ulama tidak saja sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, melainkan juga peran-peran strategisnya ikut dalam memecahkan masalah-masalah global. Kiprah ini dapat dilihat pada peran yang dimainkan jamiah ini, maupun individu dalam berbagai event nasional maupun internasional. Karena itu, sungguh tepat tagline perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama, merawat jagat membangun peradaban. Di satu sisi, Nahdlatul Ulama berkomitmen untuk terus-menerus merawat jagat melalui upaya penciptaan keseimbangan kehidupan. Sementara di sisi lain, Nahdlatul Ulama berkepentingan untuk membangun sebuah peradaban yang dapat diterima oleh semua kalangan. Peradaban yang ramah tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, dan golongan. Memasuki abad kedua, tantangan yang dihadap oleh jamiah Nahdlatul Ulama tidaklah menjadi ringan. Ke depan, tantangan yang dihadapi jamiah ini semakin berat. Ada sejumlah pekerjaan besar yang dapat dilakukan oleh jamiah ini, antara lain, misalnya, disampaikan Husain Syam, Rektor UNM sekaligus Ketua PW ISNU Sulsel. Pertama, pengembangan SDM. Dalam konteks ini, pengembangan kualitas SDM berkelanjutan menjadi hal penting dalam menggerakkan bidang lainnya. Kedua, kemandirian ekonomi. Ini menjadi salah satu prioritas dalam mendorong aktivitas NU, menjalankan hitahnya dan memajukan pembangunan bangsa. Hal ini penting, sebagaimana dikemukakan Ali Masikur Musa Ketua PP ISNU, bahwa kemandirian ekonomi menjadi prasyarat kemandirian politik kebangsaanmu. Strategi pengembangan kualitas SDM dan kemandirian ekonomi, masih menurut Husain Syam, akan menjadi bekal penting di dalam memasuki abad kedua NU. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi menghantarkan NU menjadi organisasi yang cerdas dan mandiri, serta mampu mengakselerasi daya saing bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045.
Selain hal-hal yang disebutkan itu, Nahdlatul Ulama di abad kedua akan berhadapan dengan tantangan kebangsaan. Tantangan ini datang dari umat Islam sendiri yang menghendaki Islam sebagai aspirasi. Padahal dalam pandangan Nahdlatul Ulama, Islam dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi semua lapnagan kehidupan. Tantangan ini bukan saja dihadapi oleh internal bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga dihadapi oleh dunia Islam. Hal ini didasari oleh keinginan sebagian kalangan yang berpandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita menyatukan umat Islam di bawah naungan Tuhan sedunia atau negara khilafah. Nahdlatul Ulama, dalam konteks ini, berpandangan perlunya dibangun satu visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Sejalan dengan ini, dalam pandangan Nahdlatul Ulama, cara yang paling tepat dan manjur untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam sedunia, al-ammah al-islamiyah, adalah dengan memperkuat kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia, baik muslim atau non-muslim, serta mengakui adanya persaudaraan seluruh manusia, anak cucu Adam ukhuwah basyariyah. Sejalan dengan ini, maka keberadaan Jamiyah Nahdlatul Ulama sebagai jangkar NKRI berkepentingan untuk memastikan NKRI tetap kokoh dengan mengedepankan persaudaraan sebangsa, persaudaraan seiman dan persaudaraan kemanusiaan. Selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama.